Oke, kita akan mulai bagian menggambar bagian yang pertama, yaitu adalah cara menggambar bayangan pada lensa. Sebenarnya cara menggambar bayangan pada lensa itu sedikit ada hubungannya dengan menggambar pada cermin, tetapi di lensa sama sekali berbeda karena pada cermin itu terjadi eh, pemantulan, sementara pada lensa itu terjadi pembiasan. Jadi kita mulai dengan sifat-sifatnya. Sifat sinar yang pertama adalah sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan ke fokus utama atau fokus aktif. Di mana di sini kalau misalkan kita mau menghafalkan tentang fokus aktif, gambar lensa cembung atau lensa positif, lensa cembung itu bisa disebut sebagai lensa positif atau lensa konvergen, yaitu adalah lensa yang sifatnya mengumpulkan sinar. Karena kata-kata konvergen, apakah dia di cermin ataukah di lensa, itu berarti sama, sifatnya mengumpulkan sinar. Gambarnya seperti ini. Jadi di sini dia ada permukaan 1 dan permukaan 2. Kalau kita mau menghafalkan tentang lokasi daripada fokus utama, maka cara yang paling gampang adalah kita membayangkan untuk permukaan lengkung yang pertama itu, kalau misalkan dia itu dijangka, cara menjangkanya bagaimana? Jangka kan terdiri dari dua bagian, yaitu adalah bagian yang lancip dan bagian yang isinya adalah pensil. Nah, bagian yang isinya adalah pensil, seharusnya adalah membentuk permukaan lengkung ini. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau membentuk permukaan lengkung seperti ini, berarti seharusnya ujung daripada jarumnya itu kan seharusnya ditaruh di sini. Jadi, ngafalinya fokus satunya itu ada di sebelah kanan. Apapun yang dilakukan oleh orang lain ataupun gambar lain, apakah dia mau dibikin fokus 1 ini simbolnya adalah fokus 2 lah, fokus A lah, fokus lah. Jadi mau diganti fokus lah, mau diganti fokus 2 lah, mau diganti fokus A lah, atau mau diganti fokus P lah, terserah. Yang penting fokus utamanya itu selalu di bagian kanan dengan anggapan bahwa bagian depannya itu selalu terletak di sebelah kiri. Jadi tinggal dilihat di soal-soalnya. Bagian depannya itu sebelah kiri atau bukan? Karena kalau bagian depannya sebelah kiri berarti fokus satunya udah pasti terletak di sebelah kanan. Nah, sekarang fokusnya ini itu akan ngefek ke sinar-sinar istimewa yang muncul. Ini adalah pembagian ruang untuk benda. Jadi nomor ruang benda dan nomor ruang bayangan itu berbeda arah. Jadi kalau nomor ruang bendanya di ruang 1, 2, 3 seperti itu untuk di bagian depan. Nomor ruang bayangan itu enggak sama. Coba lihat nih, nomor ruang 1, 2, 3 untuk benda. Ini nomor ruang 1, 2, 3 untuk bayangan. Jadi, kalau misalkan bendanya itu terletak di ruang satunya di sini, maka hasil bayangannya bukan di ruang 4 daripada benda, tetapi di ruang 4 daripada bayangan. Kalau bendanya di ruang 2, maka hasil bayangannya itu adalah di ruang 3 daripada bayangan. Begitu caranya. Jadi, nomor ruangnya itu nggak sama untuk benda maupun bayangan. Cermin dan lensa itu berbeda. Nah, sekarang tandanya, perjanjian tanda. Untuk benda itu sama dengan cermin. Jadi kalau misalkan dia itu terletak di bagian depan, cermin kan untuk bagian depan kan bendanya kan nyata. Untuk lensa di bagian depan maupun bagian belakang itu sama kayak seperti cermin. Tetapi kalau untuk bayangan nggak sama. Jadi kalau untuk bayangan, kalau dia di bagian depan justru dia itu malah maya. Jadi dia semua gambar yang dia itu di bagian depan untuk bayangan, maka dia hasil bayangannya itu adalah titik-titik. Jadi kalau cermin sama lensa sangat berbeda pada saat kita urusan dengan bayangan. Jadi bayangan di belakang malah dia itu positif, gambar garisnya lurus, sedangkan kalau dia itu di belakang dia malah lurus, di depan dia malah titik-titik. Coba kita lihat gambarnya. Saya kasih contoh untuk benda yang dia katakanlah terletak di ruang 2. Misalnya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada benda di sini, sinar istimewa yang pertama adalah sinar yang datang sejajar sumbu utama. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan ke fokus utama atau fokus aktif, jangan lupa. Jadi kalau misalkan kita gambar, sinar datang sejajar sumbu utama akan seperti ini. Ini sinar datang berarti dia adalah bagian daripada benda. Udah, jangan lupa di gambar panahnya ya. Terus kemudian dia akan dibiaskan ke fokus utama. Jadi kalau misalkan kita mau gambar yang sebentar lagi,
saya mau menggambar titik ini mau dihubungkan dengan fokus 1 karena dia kan ngomong dibiaskan menuju ke fokus utama. Gambar garisnya itu adalah lurus. Kenapa lurus? Karena kalau misalkan kita lihat di sini, ini bayangan. Ini kan kita lagi bicara tentang bayangan. Bayangan di bagian belakang itu kan nyata. Jadi gambar garisnya itu lurus. Ini lurus. Kalau misalkan kita mau memperpanjang dia di sisi yang berbeda, kalau kita mau memperpanjang dia di sisi yang sebelah kiri, hasil bayangannya itu maya. Nih. Jadi kalau misalkan ini mau diperpanjang ke kiri, maka gambarnya akan seperti ini. Ini titik-titik. Karena garis yang saya lagi bikin ini, itu adalah garis untuk bayangan. Ini adalah bayangan. Jadi lurus sama titik-titiknya beda. Nah, sekarang kalau saya gambar lagi untuk sinar istimewa yang kedua. Sinar istimewa yang kedua adalah sinar yang menuju ke fokus pasif. Jangan lupa fokus pasif itu adalah fokus 2, akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Jadi kalau misalkan kita biaskan sejajar sumbu utama, sebentar ya. Jadi kalau misalkan dibiaskan sejajar sumbu utama, maka tadi sampai mana ya? Saya mau bikin sinar istimewa yang kedua. Jadi di sini ini posisi benda, katakanlah saya taruh di antara F dan 2F. Kita bikin garis yang menuju ke fokus pasif atau fokus tambahan. Ini adalah fokus pasif. Jadi dari sini ke fokus pasif ini adalah sinar untuk benda. Sinar untuk benda harusnya saya gambar apa? Lurus atau titik-titik? Coba kita lihat. Untuk benda, tuh untuk benda, di bagian depan gambar garisnya itu nyata. Sekarang kita gambar. Dah, berarti kalau misalkan kita gambar, ini harusnya lurus. Kalau misalkan saya terusin ke sini, berarti dia titik-titik. Kenapa gitu? Karena dia bagian daripada benda. Tapi kita nggak perlu gambar yang itu. Jadi ini nggak perlu. Tidak perlu. Nah, sekarang sinar yang menuju ke fokus pasif akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Jadi gambarnya adalah seperti ini. Itu kalau saya gambar di sebelah kanan, karena ini adalah bagian daripada bayangan. Sedangkan kalau saya gambar di sebelah kiri, berarti gambarnya titik-titik. Dan itu juga nggak perlu. Karena kan hasil bayangan kan di ruang 3. Ini sinar istimewa yang kedua. Nah, sekarang saya coba sinar istimewa yang ketiga. Sinar istimewa yang ketiga tergantung daripada posisi bendanya sebenarnya. Meskipun sebenarnya yang lain juga seperti itu. Jadi kalau misalkan saya gambar di sini, berarti sinar istimewa yang ketiga itu adalah sinar yang menuju ke pusat lensa. Dia akan diterusin. Sinar yang ini itu adalah bagian daripada benda. Jadi gambarnya lurus. Sinar yang berikutnya yang saya mau gambar, sinar yang diterusin itu adalah bagian daripada bayangan. Karena bayangan di sebelah kanan itu lurus, berarti gambarnya juga lurus. Ini adalah bendanya, ini adalah bayangan. Sekarang kita coba untuk menggambar soal. Cara menggambar bayangan pada lensa cembung. Fokusnya 2 cm. Berarti jangan lupa ya, ini adalah 2 cm, terus kemudian ini 2 cm, ini ke sini 2 cm, ini ke sini 2 cm. Kalau positif, berarti arahnya ke sono gambarnya. Positif, kalau misalkan negatif, berarti arahnya ke sono kalau bendanya. Dia minta bendanya 1 cm. Jadi kalau misalkan bendanya 1 cm, kita gambarnya kurang lebih di sini. Sini nih 1 cm. Ini bendanya. Jadi mau gambar sinar istimewa yang berapa? Saya gambar sinar istimewa yang pertama dan kedua ya. Soalnya kan yang pertama dan kedua kan yang susah daripada yang ketiga. Yang ketiga kan gampang sekali. Jadi kalau misalkan kita mau gambar sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, dia akan dibiaskan ke fokus utama. Fokus utamanya berarti gambarnya yang ini. Gambarnya harusnya lurus ya. Karena ini adalah bagian daripada bayangan. Ini sinar datang, terus kemudian ini sinar bias. Hasil bayangannya di mana? Kalau benda di ruang 1, berarti kan hasil bayangannya di ruang 4. Ruang 4, kalau misalkan kita lihat daripada sinarnya, nih, ruang 4 nih. Bendanya di ruang 1, bayangan di ruang 4. Ruang 4 itu terletak di depan. Coba kita lihat bayangan. Ruang 4-nya kan di depan, berarti hasil bayangannya maya dong. Ini kan maya. Karena dia terletak di depan. Jadi kalau misalkan kita gambar, karena dia tuh nanti rencananya itu hasil bayangannya itu akan terletak di ruang 4, berarti siapin aja di sebelah sini titik-titik. Karena dia hasil bayangannya akan lari ke sini. Akan lari ke ruang 4. Dah,
Ini nggak perlu dikasih panah, karena panahnya kan arahnya sudah, itu kan panah buat bayangan. Terus kemudian sinar istimewa yang kedua. Sinar istimewa yang kedua adalah sinar yang datang menuju ke fokus tambahan. Berarti fokus tambahan ini sama puncak benda kita hubungin, gambar garisnya lurus. Terus kemudian dia dibiaskan sejajar sumbu utama. Dibiaskan sejajar sumbu utama berarti kan kayak gini. Nih, berarti gambar garisnya lurus ya, karena ini kan bagian daripada bayangan. Ini sinar datang, terus kemudian ini sinar bias. Bayangan sama bayangan kita cari tahu perpotongannya. Ini bayangan. Berarti kita cari tahu perpotongannya. Perpotongannya itu di sebelah kiri. Gambarnya kayak gini, ini titik-titik. Titik-titik. Terus kemudian kita cari tahu lokasi daripada bayangan. Lokasi dari bayangannya itu di sini. Jadi ini adalah benda, objek, ini adalah bayangan di sini. Ini adalah image bayangan. Sekarang contoh soal yang kedua. Agak beda karena saya gambar bendanya itu untuk minus, jadi bendanya maya. Sebenarnya kalau misalkan lensanya cuma ada satu, lokasi benda yang maya itu nggak mungkin, karena benda kan nggak mungkin dia tuh maya. Tapi kalau misalkan lensanya dua, itu mungkin terjadi. Jadi saya siapkan aja. Karena ada beberapa alat optik tertentu yang kita harus belajar. Bendanya terletak di main 3, berarti kan main 3 itu kan arahnya kan ke kanan, karena kan hasil bendanya kan minus. Jadi kalau misalkan kita gambarnya itu akan seperti ini, bendanya titik-titik ya, karena kan benda di sebelah kanan kan maya. Coba kita lihat, tuh, benda di sebelah kanan kan maya, berarti gambarnya harus titik-titik. Saya pakai sinar istimewa yang pertama, yaitu adalah sinar yang datang sejajar sumbu utama, akan dibiaskan ke fokus utama. Jadi kita bikinnya gini. Sinar datang sejajar sumbu utama itu, tapi di sini titik-titik. Kenapa titik-titik? Karena ini adalah bagian daripada benda. Jadi gambarnya ini gambar daripada sinar datang sampai ke puncak benda. Terus kemudian titik yang didapatkan di sini kita hubungkan sama fokus utama, fokus 1. Gambarnya gimana? Coba ditebak. Ini lurus atau titik-titik? Ini kan bayangan. Bayangan di sebelah kanan apa ya? Bayangan di sebelah kanan kan lurus. Jadi ini adalah hasil bayangannya. Terus kemudian saya ganti pen dulu yang ukurannya lebih kecil. Sinar istimewa yang kedua, sinar yang menuju ke fokus pasif. Sinar yang menuju ke fokus pasif berarti artinya saya harus menghubungkan fokus dengan puncak benda. Jadi digambar. Ini adalah sinar datang ya. Jadi harusnya yang di sebelah kiri gambarnya itu lurus, yang di sebelah kanan itu gambarnya titik-titik. Ya. Itu adalah untuk sinar datang. Terus kemudian kita gambar sinar bias. Di sini kan kita sudah dapat titik daripada perpotongan sama lensa. Jadi di situ kita bikin garis jejer sumbu utama. Garis jejer sumbu utama berarti garisnya lurus. Gambarnya kayak gitu. Hasil bayangannya berarti di sini dong. Kan perpotongan daripada sinar bias. Ini sinar bias, ini sinar bias. Perpotongannya di mana? Jadi ini gimana? Gambar garisnya lurus atau titik-titik? Ini kan bayangan kan? Bayangannya kan terletak di sebelah kanan atau di sebelah belakang daripada lensa. Gambarnya lurus ya, karena kan dia kan nyata. Ini bendanya, ini bayangannya. Itu adalah cara untuk menggambar daripada lensa cembung. Kalian bisa meneruskan dengan latihan.